Saudara-saudari, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita orang Kristen ya bisa menjadi manusia yang rohani. Tidak gampang untuk menjadi manusia rohani karena di dalam diri kita juga ada kedagingan ya. Jadi ini mengajar kita bagaimana kita bisa menjadi suling te基督徒呀, jadi suling跟肉体每一次都会挣扎ya. Jadi itulah peperangan dan pergumulan kita hidup di dunia ini. Kita memilih Kristus atau memilih dunia ya. Kita memilih berani berkorban untuk Tuhan atau kita ketakutan, atau kita berani melakukan sesuatu dan berkorban yang walaupun bisa riskan di dalam hidup kita ya. Jadi Bapak Ibu, spiritual man ya, hidup yang berkemenangan, dan carnal man itu hidup dalam dunia, manusia duniawi yang hidup secara daging. Carnal itu flesh, dalam bahasa Inggris flesh itu artinya daging ya, secara kedagingan ya. Jadi lihat ekspresi gambarnya ya, sakit kepala ya, pusing ya, sang naujing ya. Artinya kalau kita hidup secara daging, kita banyak masalah, kita susah menang di dalam Kristus, kita selalu kalah ketika kita mau ikut Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, tetapi kita selalu kalah. Contoh aja, hari Minggu saya mau datang ibadah, tidak absen ya, tetapi kita kalah berjuang, sedikit gerimis hujan kita tidak bangun. Itu salah satu contoh yang sangat sederhana, kalah secara kedagingan ya. Ya. Kita mau melayani Tuhan, tetapi ada kendala sedikit, kita tidak nyaman, kita sudah kalah, kita memilih tidak mau melayani Tuhan. Itu orang yang carnal man ya, hidup dalam kedagingan. Bapak Ibu sekalian, jadi tadi kita baca di Korintus ya, di Korintus kita lihat di situ kota Korintus, kota yang luar biasa ya, metropolitan, dan dikelilingi oleh diapi oleh dua pelabuhan ya, Rhegium dan Kenkrea. Rhegium dan Kenkrea, Bapak Ibu bisa lihat di situ ya. Di situ ya, ada ini, ada Korin ya. Jadi di situ ada dua pelabuhan di situ. Ini Korintus ya. Jadi dua pelabuhan ini yang membawa kota Korintus menjadi kota perdagangan yang strategis, kosmopolitan ya. Artinya kota yang sangat makmur karena kemewahan dan mereka sangat duniawi ya. Sehingga dikenal sebagai kota pelacuran, kota percabulan dan pesta pora. Mereka sangat-sangat duniawi sekali. Mereka berkembang dalam ilmu filsafat Yunani, dan mereka orang yang pandai berpidato dan kesombongan pengetahuan, suka berdebat ya di segi-segi pengetahuan. Jadi mereka susah ditaklukkan ya. Dan dikelilingi itu tadi yang pelabuhan tadi yang saya sebut tadi, Rhegium, dia bisa mengarah ke berniaga ke Italia, negeri barat. Jadi ada peluang ya, melebar, bisa menjangkau sampai ke Eropa, dan ke Korea, berniaga ke arah Asia ya. Jadi dua pelabuhan ini sangat terkenal yang mengapit kota Korintus ya. Nah, dan Paulus melayani di kota ini bersama Aquila Priscilla selama 1 tahun 6 bulan di kota Korintus. Jadi begitulah, kota Korintus sangat terkenal, dan Paulus setahun 6 bulan bergumul ya, bagaimana menarik orang-orang yang sangat duniawi ini, orang yang terlibat dalam perjinahan, perjabulan, orang yang suka pesta pora, mabuk-mabukan ini, orang yang punya berhala di hati yang sangat kuat ini, bagaimana Paulus berperang ya, bagaimana menarik mereka untuk ke sisi Tuhan ya. Itu ada pekerjaan yang sangat susah Bapak Ibu. Seperti kita dalam menarik jiwa kepada Tuhan ya, kadang peperangan ya. Kayak kami besuk ya, kami injilin orang ya. Menarik orang untuk percaya kepada Tuhan tidak gampang, karena iblis juga bekerja. Iblis juga akan bekerja. Nanti ya akan, saya sudah ini tidak bisa, nanti nenek moyang saya ada yang sembah,
atau nanti suami saya larang saya ke gereja. Nah, begitu ya. Jadi peperangan rohani, kendala itu pasti ada kalau kita mau melayani dan bekerja di dalam kerajaan Tuhan. Jadi inilah Paulus yang bergumul di kota Korintus ya. Bagaimana memenangkan jemaat-jemaat yang sudah punya konsep yang sangat duniawi dan selalu ikut kedagingan dalam hidup mereka ya. Nah, jadi apa itu manusia duniawi ya? Paulus menasihati jemaat di Korintus ya. Ya, karena mereka hidup secara daging. Hidup memanjakan daging mereka. Titie zouti ya, titie zouti. Masih ada iri hati dan perselisihan. Itu menunjukkan mereka tidak dewasa ya, belum dewasa dalam Kristus. Di 1 Korintus mengatakan belum dewasa dalam Kristus. Babes in Christ in KJV ya, artinya mereka masih bayi dalam Kristus. Jadi kalau bayi tidak bisa bertumbuh ya 10 tahun masih ngedok, masih seperti ungi gitu ya. Kita pasti jadi orang tua sakit hati, tidak beres. Ada yang tidak sehat, pertumbuhannya tidak normal bayi ini ya. Begitu juga di Korintus terjadi jemaat-jemaat yang tidak bertumbuh, jemaat-jemaatnya masih bayi dalam rohaninya ya. Paulus menggambarkan ini ya, belum bertumbuh dalam Kristus ya. Meskipun Paulus dan Apolos sudah ngajar firman Tuhan dengan teguh dalam 1,5 tahun mendidik mereka, tapi mereka masih minum susu katanya ya, masih minum susu ya. Jemaat ada yang masih minum susu? Susu bayi masih ada yang minum susu ya. Kalau susu Englin untuk orang tua boleh minum ya. Nah, kalau orang tua kan minum susu untuk tulang ya. Nah, susu Englin ya, susu yang untuk membantu pertumbuhan. Nah, tetapi di sini dikatakan minum susu itu susu yang bayi ya. Nah, susu yang bayi. Sudahkah kita bertumbuh setelah mendengar firman Tuhan bertahun-tahun? Apa kita hanya pendengar saja atau pelaku firman? Coba kita selidiki. Ya. Aku dengar firman Tuhan sudah bertahun-tahun, tetapi aku lakukan tak dalam hidup saya. Aku dengar firman Tuhan, tetapi apakah saya betul-betul pergi jalankan firman Tuhan? Orang pelaku firman Tuhan itu orang yang bertumbuh. Tetapi cuma pendengar saja pasif, kita tidak akan bertumbuh, kita akan seperti bayi ya. D.L. Moody, pengkhotbah yang sangat terkenal, dia mengatakan the Bible was not given to increase our knowledge but to change our life ya. Ya, Alkitab diberikan bukan untuk menambah pengetahuan kita aja, tetapi untuk merubah hidup kita. Itu sangat penting. Alkitab diberikan bukan untuk menambah pengetahuan kita, tapi merubah hidup kita. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, bayangkan otak dengan hati ya, bedanya. Kalau Dr. Fauci bilang 30 cm ya, dekat ya, dekat otak dan hati 30 cm. Kalau orang barat mungkin tinggi 47 cm. Saya cek di internet 47 cm ya bedanya ya. Jadi Bapak Ibu, kita lihat bedanya begitu dekat, tetapi banyak orang cuma dengar firman Tuhan simpan di otak aja, tetapi tidak dilakukan di hati mereka, tidak diterapkan di hati mereka. Itu bahaya ya Bapak Ibu, sehingga kita tidak mengalami pertumbuhan. Kita masih bayi dalam Kristus, kita masih ngambek dalam melayani, kita masih tidak mau bertumbuh di dalam Kristus ya. Kita tidak ada kerinduan ikut persekutuan doa ya. Kita tidak ada hati untuk berdoa. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhanlah bukan hanya tambah pengetahuan. Kita dengar bukan simpan di sini saja, tetapi harus di sini, harus di hati, harus dilakukan ya. Bukan udah dengar masuk kiri keluar kanan gitu ya, dan lupa. Tetapi firman Tuhan harus transform our life ya, mentransformasi, merubah, membaharui hidup kita, sehingga kita mau lakukan di dalam hidup kita, baru kita bisa bertumbuh Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu, the carnal man itu orang yang hidup secara duniawi, kedagingan, yang dia turuti cuman dirinya sendiri, yang dia turuti cuman dosanya, my old sin nature, manusia lamaku,
Yang aku turuti cuman saya, fokusnya cuman diri, fokusnya cuman kedagingannya, diri dia sendiri. 他只是听从他自己, ya, hawa nafsu sendiri, bahwa dirinya yang lebih penting dari segalanya. Tidak ada yang bisa rombak dirinya. Itu bahaya ya Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengubah ini, kalau kita masih memberikan diri kita yang bertakhta, maka kita akan hidup secara manusia duniawi. Kita tidak akan susah untuk mendapatkan hidup yang berkemenangan, yaitu manusia rohani ya Bapak Ibu. Jadi inilah situasi Bapak Ibu. Kursi ini menandakan takhta hati kita ya. Jadi kalau Bapak Ibu, S itu self, diri sendiri. Kalau kita sendiri yang bertakhta di hati kita yang mengendalikan hidup kita, maka kita susah mau hidup di dalam kerohanian ya, hidup berkemenangan. Kita selalu kalah. Tetapi kalau kita membiarkan nomor 2 itu melambangkan kita meletakkan Kristus bertakhta di hati kita, maka diri itu, S itu di bawah, kita taklukkan diri kita di bawah kaki Yesus ya. Nah, di bawah Kristus lah yang memerintah hidup kita. Jesus is my master of life. Tuhan adalah yang mengendalikan hidup kita, Tuhan kita, master kehidupan kita, dan kita tunduk kepada Dia, dan kita akan hidup berkemenangan, dan kita akan menolak semua godaan duniawi atau kedagingan kita. Kita lebih memilih untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, dan hasilnya adalah kita ada damai, sukacita dalam segala situasi. Kita tidak menjadi orang Kristen yang selalu kalah dalam peperangan rohani. Kita tidak jadi orang Kristen yang memanjakan rohani kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini penting bagaimana orang Kristen bisa menjadi manusia rohani, itu penting Bapak Ibu. Saya yakin di sini banyak yang sudah belasan tahun dengar firman Tuhan ya. Banyak yang sudah berminggu-minggu datang dengar firman Tuhan. Bagi saya Bapak Ibu, firman Tuhan satu kali Bapak Ibu lewat, itu bisa ada berkat yang Bapak Ibu lewat gitu dalam hidup Bapak Ibu ya. Saudara-saudari, itu kita tidak bisa, oh gak apalah saya buka internet, dengarlah online ya. Sama saja Pendeta Jackson, Sovereign Hope BP Church, dia sama prinsip saya sama ya. Dia selalu mendorong orang ke gereja, bukan dengar online ya. Dan dia tidak mau, masa Omikron naik di Singapura pun dia buka gereja, karena dia bilang orang Kristen seharusnya secara fisik beribadah, bukan secara online ya. Itu prinsip Dr. Pendeta Jackson, dengan saya sama dia ya. Jadi Bapak Ibu, karena kita datang beribadah kepada Tuhan, itu kita menyembah Tuhan, kita fokus kepada firman Tuhan, dan kita mau disirami firman Tuhan, yang ada persekutuan Kristen, ada doa bersama, itu lain dengan online Bapak Ibu ya. Jadi di dalam situasi ini kita tetap mendorong jemaat tetap untuk bergereja, untuk datang beribadah kepada Tuhan ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak mau menjadi orang dewasa yang masih ngedok, sudah dewasa, udah jadi penatua, udah jadi hamba Tuhan, tapi sikapnya masih kayak ngedok ya, sikapnya masih kayak bayi ya. Udah jadi pengurus gereja, udah jadi jemaat yang bertahun-tahun di gereja kami Philadelphia ya, tetapi kita tak tumbuh-tumbuh, masih sifatnya kanak-kanakan ya. Itu yang tidak boleh terjadi, itu yang harus kita singkirkan dalam hidup kita. Kita harus matikan dosa itu, matikan kedagingan dan hawa nafsu itu dalam hidup kita. Kita tak mau jadi seperti gambar ini kan, agak lucu ya, agak tak normal gitu ya. Ada yang tak beres, ada pertumbuhan tak normal dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Kurang pengabdian, kurang komitmen, kurang berjuang, dan kurang mau mentaklukkan diri kita, mematikan keinginan diri kita Bapak Ibu. Jadi ini, kalau ada dosa iri hati, itu tandanya kita itu masih hidup secara duniawi, manusia duniawi. Amsal 14 ayat 30. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang ya. Ini ada baby yang lucu ya. Di gambar ini babynya lucu.
Saya suka lihat gambar-gambar bayi ya. Karena mereka sangat polos, sangat lucu ya Bapak Ibu. Ya, tetapi kita juga harus hati-hati. Pertumbuhan iman kita jangan seperti bayi terus ya. Kalau kita sebagai suling te citu tuh, citu. Kalau kita sebagai orang Kristen yang rohani, manusia rohani, kita harus singkirkan dosa iri hati itu. Dosa iri hati itu harus kita singkirkan karena itu akan membuat hidup kita sengsara, ya. Dan ciri-ciri orang yang iri hati itu bagaimana? Oke, ciri-ciri orang yang iri hati. Yang pertama, ayo baca sama-sama. Menunjukkan rasa rendah diri dan memiliki mental kanker. Yang kedua, selalu mau bersaing sama orang lain. Selalu menimbulkan perselisihan, ya. Selalu mau sesuatu yang bukan milik dia, baik itu buku, harta, mobil, kesuksesan orang lain, dan saling memamerkan siapa yang hebat, ya. Dan iri hati merupakan akar dari segala kejahatan, Bapak Ibu sekalian. Jadi firman Tuhan di Korintus bagus sekali. Paulus menasihati kita tidak boleh ada iri hati, ya. Mau menunjukkan siapa hebat di gereja, tidak boleh, ya. Mau menunjukkan, oh orang lain punya mobil, orang lain ini, kita juga iri, orang lain lebih sukses dari saya. Jadi kita tak senang, ya. Itu kita harus singkirkan. Di gereja tidak ada persaingan yang tidak sehat demikian, ya. Kalau gereja banyak jemaat sukses, saya malah senang, saya malah bahagia karena mereka bisa membantu gereja, saling mendukung, ya. Karena jemaat kalau bertumbuh, ya, dan berbakat melayani, saya tak pernah iri sama orang lain, Bapak Ibu. Saya nggak pernah kalau ada hamba Tuhan yang berbakat, pinter, wah saya makin senang karena dia bisa melayani gereja ini bersatu dan bergandeng tangan memajukan gereja ini, ya. Bapak Ibu, kita seharusnya punya jiwa yang besar, jiwa yang demikian bagus. Kalau hamba Tuhan berbakat, kita doakan dia semakin dipakai Tuhan. Kalau hamba Tuhan Bapak Ibu berbakat, kita puji Tuhan, kita doakan dia semakin dipakai Tuhan luar biasa, ya. Jangan dengar anak orang lain, oh anak orang lain pintar ya, kenapa anak saya tidak, ya, kita iri, ya. Jangan ya Bapak Ibu, iri hati itu tidak membuat kita bertumbuh, malah membuat kita semakin duniawi, ya. Tapi anak orang lain makin berbakat, pemuda makin melayani Tuhan, makin sukses, lause makin bahagia, ya. Jadi tidak perlu anak lause, pemuda lain, ya, yang sukses juga lause senang, ya. Jadi ini namanya kita bertumbuh secara rohani. Kita tidak iri pada hamba Tuhan yang lain, kita tidak iri sama orang lain, ya. Mereka lebih sukses, kita bahagia. Mereka jatuh, mereka lemah dalam iman, kita yang pergi tolong mereka, Bapak Ibu, ya. Jadi Korintus ini punya masalah besar, ya, saling berselisih, ya, saling mengidolakan manusia, itu bahaya. Aku pilih Paulus, aku pilih Apolos, aku pilih Aquila, aku pilih Kristus, aku golongan ini. Wah, ini masalah besar di gereja, ya Bapak Ibu. Jadi di gereja tidak boleh main grup-grupan, ya, main pro dan kontra. Aku pro Lause Maria, aku pro Lause Angliang, ya. Aku kontra sama hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu, ya. Aku tak suka sama dia. Itu harus kita singkirkan Bapak Ibu, supaya kita tidak terjadi klik-klik di gereja. Di pemuda juga hati-hati, jangan membentuk klik-klik, ya. Kita bergaul sama-sama, ya. Matthew Henry bilang, kita harus hati-hati tidak mendewakan pendeta kita, ya, atau meletakkan mereka di tempat yang seharusnya untuk Tuhan, ya. Jadi hamba Tuhan juga tidak boleh, ya, pergi narik orang ke diri dia aja, ya, suka membual, ngomong besar, banyak ngomong tapi tak ada tindakan, ya. Itu kita harus belajar, ya. Hamba Tuhan juga harus menjaga motivasi mereka dalam pelayanan. Jadi jemaat kita hati-hati, kita belajar, ya, jangan mengagungkan hamba Tuhan tertentu, ya. Oh hamba Tuhan ini saya baru dengar kok banyak, hamba Tuhan ini saya tak mau dengar, tutup telinga, ya, karena ada sentimen, ada perasaan tidak senang. Bahwa dia kok bagi cara bagus pun saya tak masuk, tutup hati saya. Tidak boleh, kita ini nggak berjiwa besar, ya.
Kita seharusnya buka hati kita lebar-lebar, firman Tuhan akan menumbuhkan iman kita ya. Jadi tidak boleh ada hamba Tuhan fans favorit ya. Yang ini doa saya baru sembuh, yang ini ngomong baru benar ya. Jadi kita harus hati-hati ya, tidak mengidolakan siapapun. Kita idolakan Yesus saja yang menjadi Tuhan kita. Dan memang hamba Tuhan juga harus dihargai ya. Mereka melayani dengan jerih rela, kita ikut membantu mereka, mendukung mereka menjangkau jiwa. Ya hamba Tuhan aja kau jangkau jiwa, lalu jemaat semua pasti tak mau jangkau jiwa. Bagaimana gereja bisa maju penuh ya, diisi kursi ini kalau jemaat semua tidak ikut serta membantu hamba Tuhan ya. Satu jangkau satu. Jadi sama-sama pergi besok, ada hamba Tuhan jemaat yang mau juga terlibat melayani Tuhan, pergi besok. Jadi satu jangkau satu lebih cepat ya. Jadi inilah, hati-hati ya hamba Tuhan, majelis, semua pengurus. Kita bukan orang-orang yang saleh, kita juga bisa jatuh dalam kedagingan dan hidup secara duniawi. Bukan saya hamba Tuhan, saya selalu benar ya. Jadi ini harus kita hati-hati, tidak mengidolakan manusia dalam hidup kita. Jangan bersifat kanak-kanak ya, sikit-sikit sentimental. Itu kita gak bertumbuh ya. Hamba Tuhan juga jangan sombong ya. Mentang-mentang belajar Alkitab S1, S2, kok orang lain kita tak mau dengar. Kita jadi ngantuk, kita tak mau perhatikan, kita juga anggap remeh, sehingga kita sendiri yang tidak bertumbuh, kita sendiri yang hidup dalam kedagingan. Kita tidak jadi contoh bagi jemaat. Kok hamba Tuhan suruh kami perhatikan, fokus firman Tuhan, dia sendiri tidak. Orang bisa melihat contoh hidup kita Bapak Ibu ya. Jadi mari kita rombak hati kita ya. Meski kita sudah belajar, kita sudah dengar firman Tuhan belasan tahun ya, kita juga harus mau dengan rendah hati, mau belajar dari firman Tuhan, supaya Roh Kudus yang merombak, yang menolong kita. Hamba Tuhan cuma sebagai alat, tetapi Roh Kudus yang bekerja di hati Bapak Ibu untuk menumbuhkan iman Bapak Ibu ya. Saya selalu fokus, siapapun khotbah saya belajar firman Tuhan. Saya belajar dari orang lain Bapak Ibu ya. Jadi hamba Tuhan sehebat-hebatnya dia juga harus belajar dari orang lain ya Bapak Ibu. Jadi itulah Galatia 5 ya, mengajar kita. Jangan hidup secara kedagingan. Jangan gara-gara hujan kita ngantuk. Kenapa hujan harus ngantuk? Lalu panas harus melek. Konsep gini harus ditukar ya. Kita harus tukar. Hujan pun saya ibadah kepada Tuhan ya. Tidak boleh punya konsep memanjakan diri, kedagingan ya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, itu semuanya ciri-ciri kedagingan hidup manusia duniawi. Perselisihan, iri hati, amarah ya Bapak Ibu. Percideraan, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, semuanya ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus hati-hati ya terhadap semuanya ini. Kuperingatkan kamu ya, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih berselisih, suka bersaing ya, suka cemburu, iri hati, orang lain sukses kita tak senang? Berdoalah kepada Tuhan supaya Bapak Ibu bertobat ya, supaya kita, Tuhan nyingkirkan hati kecil kita mau menjadi orang yang agung, yang berjiwa besar ya. Jadi Bapak Ibu, orang yang ikut daging, ikut hawa nafsu itu, contohnya orang yang judi Bapak Ibu, kecanduan judi. Orang ini orang Jepang Bapak Ibu ya, dia bisa bertaruh dalam beberapa jam di kasino, 100.000 sampai 200.000 US dollar Bapak Ibu. Cuma bermain berapa jam dia sudah bisa menang, dan karena menang ketamakan dia main lagi, makin taruh, akhirnya dia kalah, akhirnya pergi bunuh diri. 150 tikaman samurai ditemukan pada jasadnya Bapak Ibu, namanya Pak Kasawagi ya, ditemukan berdarah dengan tubuh yang tersayat. Kasihan sekali ya, orang yang hidup kedagingan bisa kecanduan Bapak Ibu. Kita tak mau lepas, kita terlalu menikmati dosa kita terlalu menikmati ya.
penderitaan Kawasaki terasa semakin dramatis mengingat dia meninggalkan utang sebesar 9 juta dolar US ya. Dan orang ini walaupun pernah menang sebagai pahlawan judi ya di Atlantic City, tapi dia akhirnya kalah, terjerat. Jadi Bapak Ibu, kita jangan kira gak apa-apalah memanjakan diri 1 kali, 2 kali. Orang yang judi rokok, sekali 1 kali lengket, tidak bisa lepas. Banyak kan orang yang merokok, kenapa tak bisa lepas? Karena udah kecanduan. Sekali nikmat, tak mau tinggalkan. Sekali kecantol, tak bisa langsung, pusing saya kalau gak lakukan itu, stres saya. Nah, itu kan kata diri kita, kedagingan kita yang ngomong. Tetapi firman Tuhan menyuruh kita tidak boleh hidup secara kedagingan Bapak Ibu. Yang ibu ini juga ya, sisa ibu Aliang. Syukur ya bukan Angliang ya, kurang enggenya ya. Aliang, ibu Aliang, wanita penjual penjudi berat juga ibu ini. Ya, suaminya udah nasihatin berkali-kali jangan pergi judi ya. Tapi dia kayak ada hantu memanggil dia ya. Orang judi itu seperti kemasukan gitu ya, kemasukan seperti ada roh yang udah mendarah daging di dirinya. Jadi kalau kita nasihati nggak mempan, nggak mau dengar, kita di depan dia pun, dia main jackpot pun dia tak bergerak. Ya, dia nggak menganggap istrinya, anaknya ada. Bapak Ibu, itulah orang yang kecanduan, sangat bahaya. Kalau kita turutin kedagingan kita, dia akan membelenggu, mengikat kita sampai mati Bapak Ibu. Itu sangat bahaya. Tapi ibu ini kita bersyukur ya, akhirnya dia malu ya, dia malu sama keluarga. Dia bilang hidupnya tak damai, memalukan nama saudara, dan dia merasa menyesal. Dia habis semuanya Bapak Ibu, habis berutang terus. Orang judi selalu berutang punya, tak ada satu orang judi yang tidak berutang Bapak Ibu. Jadi inilah kedagingan yang harus kita matikan ya. Dan mereka akan terus terikat ya, kecuali kuasa Tuhan Yesus melepaskan mereka. Tahun 2003 ibu ini sudah tidak judi lagi ya. 2003 ibu ini udah ikut Tuhan dan tidak judi lagi karena dia sudah sadar dosanya. Dia menyangkal kedagingan, mematikan kedagingan dia dan ikut Tuhan Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu. Nah, jadi masih banyak kedagingan kita yang bisa mengikat kita Bapak Ibu sekalian ya. Masih banyak kedagingan kita yang bisa mengikat kita sehingga kita tuh terjerat dan terperangkap. Nah, jadi bukan judi aja Bapak Ibu ya, masih banyak hal yang lain yang kita kecanduan ya. Mungkin dosa kita yang susah kita lepas ya. Film, seri, drama TV, saya tak bilang tidak boleh nonton TV ya, boleh nonton, tetapi kita jangan sampai ini ya, obsesi, tidak nonton jadi kayak bisa mati gitu ya. Nah, jangan sampai terobsesi, sampai tergila-gila gitu ya. Nah, jadi masih lagi hal-hal lain kedagingan yang kita turutin yang bisa menyeret kita semakin duniawi ya. Mungkin pornografi, mungkin hal yang lain ya, mungkin gadget ya. Dan godaan yang terbesar sekarang seluruh dunia adalah gadget ya, yang kita berjam-jam bisa habisin waktu sia-sia hanya di gadget dan hal-hal yang cuma menyenangkan diri kita ya, hal-hal yang membuat kita tidak bertumbuh. Kita harus filter saringan ya. Gadget berjam-jam, tetapi untuk pertumbuhan kita, pertumbuhan rohani anak kita oke. Tetapi gadget berjam-jam, sekali pulang kerja main game, tak ngomong sama istri dan anak, sehingga hubungan suami istri bentrok, crash, tidak sehat ya. Dan istri semua komplain, suami kok pulang kerja main HP dari pagi sampai tengah malam dan tidak ada komunikasi sama istri dan anak, sehingga keluarga ini sedang runtuh, sedang diikat oleh kecanduan. Jadi akan bahaya Bapak Ibu. Saya akan kasih contoh ilustrasi Dong Haeng yang live ya, meninggalkan. Kadang kita banyak godaan tetapi kita tidak punya tekad untuk meninggalkan. Kita doa aja tetapi kita tidak mau keluar dari belenggu itu ya. Coba kita lihat.
itu ilustrasi yang mengajar kita harus punya niat yang kuat untuk keluar meninggalkan dosa kita. Bukan hanya berdiam di situ, tak melakukan apa-apa. Dan tak berniat untuk melakukannya. Tak berniat untuk meninggalkannya ya Bapak Ibu. Ada suara ya nanti ya. Dia berpuasa dan berdoa. Nah, balok-balok ini menandakan godaan ya. Godaan makanan lah. Tuhan tolong aku katanya ya. Bantu aku menang taklukkan godaan, mengusir godaan. Berdoa keras, bergumul ya. Ya, jadi masalahnya adalah manusia tidak mau meninggalkannya, belum siap, tidak mau keluar dari godaan dan kecanduan itu, tidak mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Tetapi kalau Tuhan mau kita keluar, Tuhan memberi kuasanya. Kalau kita mau, kita berserah kepada Tuhan, kita bisa keluar dari semua blok-blok ini yang banyak, blok iri hati, blok kecanduan porno, blok minuman keras, blok judi, blok apa saja godaan, blok gadget, main games ya. Itu blok malas ya, blok hawa nafsu kita. Semua blok-blok ini banyak kalau saya sebutkan. Keinginan daging kita bisa memenanginya ya, kita bisa menyingkirkan, meninggalkannya kalau kita hidup di dalam Tuhan. Kita mau memilih Tuhan, kita mau keluar dari godaan itu, berdoa dan berpuasa, bergumul. Bukan kita tinggal di situ berdoa tetapi kita sendiri tak mau melangkah keluar. Istilahnya ada perjuangan dari kita ya, ada usaha dari kita, bukan pasif ya. Nah, kita memohon Tuhan, ketika Tuhan memberikan roh yang baru di dalam hidup kita, Tuhan bisa menarik kita keluar Bapak Ibu. Banyak orang bisa ya menjadi manusia rohani, tidak menjadi manusia duniawi. Ya, jadi manusia rohani ya sudah bisa menjadi pengajar. Di Ibrani 5:11-14 ya, sudah bisa menjadi pengajar, memiliki panca indera yang terlatih ya, tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi kita sudah saatnya cantal ya, baby ya, cantal tuh. Kita adalah orang Kristen yang dewasa, sudah ada dasar kebenaran dan memahaminya, sudah makan makanan yang keras ya. Makan makanan yang keras ya, bukan makanan yang masih minum susu ya. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita saatnya sudah jadi berkat bagi orang lain. Saatnya kita pergi ya, membawa jiwa bagi Tuhan. Ya, punya beban melayani Tuhan. Bukan saatnya duduk-duduk pasif di gereja lagi. Saatnya saya bertumbuh, saatnya saya melayani Tuhan, memberi sisa hidup saya untuk Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Bukan saatnya saya menonton orang lain yang melayani dan saya tinggal duduk aja, bukan ya. Jadi ini manusia yang bertumbuh. Dosen saya Pastor Mike ya, memberikan ciri-ciri manusia rohani. Saya sama Pak Lekson sama-sama kuliah ya, sama, dan Pastor Mike mengatakan ya, orang yang manusia rohani dia punya ciri-ciri apa? Super abounds in growth, artinya
dia bertumbuh berlimpah. Secara berlimpah dia bisa bertumbuh seperti bayi. Kian hari makan makanan keras, nanti dia bertumbuh normal ya. Dan dia tunduk kepada kebenaran, dia suka melakukan firman Tuhan. Ya, jadi bukan dengar firman Tuhan lalu simpan di otak dan hati tak lakukan ya. Nah, kalau seorang istri dia cinta suaminya atau seorang suami cinta istrinya, dia masak, dia ngepel, dia lakukan rumah tangga dengan rela, dengan tulus hati. Ya, dia mau menaati suaminya, tunduk kepada suaminya, bukan dengan paksa karena suaminya otoritas, bukan, tetapi dengan kerelaan, ya. Bukan suaminya otoriter atau apa ya, tetapi dia lakukan karena cinta suaminya. Walaupun suaminya kadang ada kelemahan, melakukan kesalahan pun dia mau cinta suaminya, dia lakukan dengan penuh hati. Begitu juga kalau kita cinta Tuhan, ya otomatis kita melakukan melayani Tuhan, kita otomatis cinta Tuhan karena Tuhan mati di salib membebaskan dosa kita, memberi hidup kekal kepada kita. Ya kita secara otomatis mau cinta Tuhan, mau memberi diri kita kepada Tuhan. Bukan karena disuruh lalu seangliang, bukan karena disuruh lalu sekris, ya. Tapi kita sendiri otomatis ingin ke gereja beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, inilah orang yang ciri-ciri yang sudah bertumbuh, hidup menang terhadap dosa. Dia akan singkirkan dosa itu, mematikan kedagingannya, dia lebih memilih Tuhan Yesus, ya, memisahkan diri dari hawa nafsu, dan dia lebih memperjuangkan kesatuan di gereja. Dia tidak mau bertengkar, tidak mau mempertahankan egonya. Dia lebih baik kalau kepentingan umum, kalau pemimpin sudah memutuskan begitu, dia taat dan dia jalankan dengan senang hati, tidak ngomong di belakang, ya. Jadi ini adalah jemaat yang mau memperjuangkan kesatuan gereja, ya. Ini sangat penting. Ciri-ciri manusia rohani yang bertumbuh adalah selalu mengalah dan memperjuangkan kesatuan dalam gereja. Ya, mari kita baca sama-sama Galatia 5:16. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mau letakkan Tuhan nomor 1 bertakhta di hati kita, saya yakin saudara-saudara bisa hidup di dalam roh, tetapi tidak turut kepada keinginan daging kita. Kita lebih memilih turut kepada keinginan roh dan keinginan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, ya. Galatia 5:24, mari kita baca sama-sama. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Benar sekali Bapak Ibu. Barang siapa jadi milik Kristus, hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus di dalamku. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hal yang tidak memuliakan Tuhan kita tak mau lakukan. Hal yang membuat kita semakin duniawi, kita sakit, kita merasa malu kalau kita lakukan itu di hadapan Tuhan. Kita mau matikannya, kita singkirkan. Di Sion, ya, gereja Sion, saya selalu ada lagu yang sangat bagus, lagu KPPK, ya. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi ini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Lagu yang sangat bagus, KPPK, lagu sekolah minggu juga, yang mengajar kita untuk berubah ketika kita serahkan semua kepada Tuhan. Yang ku kasihi semua lenyap, yang ku cintai di dunia ini semua lenyap, saya singkirkan. Yang lebih baik datang. Yang lebih baik itu apa? Hidup kemenangan di dalam Kristus, yaitu hidup damai di dalam segala situasi, hidup berkemenangan di dalam Kristus. Itu yang lebih baik yang ku dapat, ya Bapak Ibu. Jadi manusia rohani, kita mau menjadi manusia rohani. Manusia rohani itu manusia yang bisa menegur ajaran yang salah. Ketika Paulus dan Barnabas menegur orang yang tidak disunat, kamu tidak selamat, menegur ajaran doktrin yang salah.
yang mengajar kalau tidak sunat tidak selamat. Paulus dan Barnabas menegur keras. Dan ketika ada kekacauan korupsi, dia menjalankan disiplin. Jadi pemimpin itu, jadi pengurus, penatua, jadi hamba Tuhan itu juga harus menegur. Ketika ada kesalahan yang fatal, kita harus tegur dengan keras, bukan berarti tidak mengasihi, tetapi itu disiplin, ya. Paulus menanam, Apolos menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, memang gereja itu perlu satu tubuh, ya. Jadi banyak, satu yang menanam, satu yang menyiram. Tapi siapa yang kasih pertumbuhan? Tuhan, ya. Semua hamba Tuhan perlu berjuang untuk kesatuan gereja, perlu memikirkan bagaimana memajukan gereja, ya. Hamba Tuhan dan jemaat dewasa seharusnya tahu bahwa Tuhan memberikan karunia yang beda-beda, ya. Karunia yang beda-beda, semua beda, ya. Ada yang pandai nyanyi, ada yang pandai musik, ada yang pandai khotbah, ada yang pandai ngajar anak-anak, semua beda, ya. Jadi tidak usah saling iri, ya. Tidak usah iri hati, ya. Karena bagi siapa yang mencari Tuhan, bagi siapa yang rendah hati, Tuhan akan meninggikan dia dan kasih dia lebih banyak bakat, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi manusia rohani adalah manusia yang selalu mau melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ya, jadi manusia rohani dia tidak sikit-sikit menyalahkan orang, ya. Nah, majelis juga tak boleh sikit-sikit menyalahkan hamba Tuhan, menganggap mereka itu karyawan atau bawahan. Itu tidak boleh, ya Bapak Ibu, ya. Karena hamba Tuhan itu memang Tuhan panggil untuk melayani, ya, untuk mengabdikan diri seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan hamba Tuhan juga jangan merasa sombong menggunakan otoritas untuk kepentingan sendiri, tidak boleh, ya. Juga tidak boleh hamba Tuhan menganggap, oh saya hamba Tuhan loh, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh kerja ini, kiri itu, ya. Nah, itu juga kita tidak boleh menggunakan otoritas kita juga untuk ini, ya, sewenang-wenang, ya. Nah, jadi kita bisa jatuh ke dalam kesombongan dan menimbulkan perpecahan dalam gereja, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi kita tidak perlu meributkan soal-soal kecil, ya. Jadi kita mau perjuangkan, semoga kita sama mau sehati, saling mendukung satu sama lain, jemaat dan hamba Tuhan saling menanggung, ya, kesusahan satu sama lain, ya. Tidak akan ribut gara-gara kado ulang tahun gereja, kursi gereja, gorden gereja yang dipasang. Jangan kita ribut, ya, hal-hal sepele, ya. Makanan gereja, cuaca panas, tak nyaman, hal-hal kecil tidak perlu diributkan, ya. Tetapi fleksibel melayani Tuhan di mana saja kita melayani, ya. Dan menghargai semua yang sudah melayani. Keputusannya diambil pemimpin, meskipun terjadi kekhilafan, kesalahan, Bapak Ibu, kita harus menghargai hamba Tuhan di gereja kita, pemimpin di gereja kita yang sudah melayani belasan tahun, ya, berkorban melayani kita, ya. Belajar untuk menerima dan tidak memberontak, belajar menangani masalah dengan tenang, bukan ngambek dan memberontak, ya. Jadi Bapak Ibu, inilah kita harus belajar. Kesatuan gereja itu indah, yang orang lain yang masuk mereka rasakan, kita perhatikan mereka, kita mau pergi membesuk, menjangkau mereka, membangun kehidupan mereka. 17 tahun saya melayani gereja, pernah tak saya marah atau bentak sama jemaat atau sama rekan kerja? Bapak Ibu bisa menilai, ya. Sudah lama, ya, saya belasan tahun, pernah tak saudara-saudari lakukan kesalahan saya marah? Jadi Bapak Ibu, kalian bisa nilai sendiri, ya. Kecuali terjadi kesalahan yang fatal, yang perlu didisiplin, baru saya tegur dengan keras, ya. Kecuali terjadi sesuatu kesalahan yang fatal, ya, itu majelis penatua juga turut, ya, untuk tegur. Jadi ini yang harus kita lakukan, ya. Jadi pastor are not employees, ya. Pendeta Fortu bilang, pendeta hamba Tuhan itu bukan karyawan saja, ya. Tetapi walaupun bukan karyawan, hamba Tuhan juga tidak boleh sombong, ya. Manusia rohani, ya, selalu memperjuangkan kesatuan dan kepentingan gereja, bukan pribadi. Itu ciri-ciri orang yang dewasa rohaninya, ya. Dia tidak permasalahkan hal-hal kecil, ya. Dia mau kalau untuk kepentingan umum, dia menyangkal diri, ya, menyadari pelayanan
adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Allah yang memberi pertumbuhan. Tapi kita juga jangan malas ya. Mentang-mentang, oh kata firman Tuhan Allah beri pertumbuhan, sudahlah. Allah beri pertumbuhan aja, kita santai-santai. Ya. Itu juga salah ya, sikap demikian juga salah. Walaupun Allah memberi pertumbuhan, kita juga ada tanggung jawabnya sebagai pelayan. Kita harus memberikan yang terbaik dan persiapan yang maksimal di dalam hidup kita. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan ya. Jadi ini harus kita lakukan di dalam hidup kita. Kita lihat lagi. Ya, jadi manusia rohani ciri-cirinya adalah manusia makan makanan keras. Dia bisa membedakan yang mana yang harus dinasihati, yang mana yang harus tidak ya. Tidak mengadu domba, berdolak-dalik selalu banyak alasan. Itu kita harus hindari ya. Kita boleh disiplin ya dan memberi masukan dengan kasih demi pertumbuhan gereja. Jadi jemaat kita harus belajar dewasa sudah ya. Belajar dewasa, jangan suka tunjuk jari ke orang lain, ke pemimpin, tapi tunjuk jari ke diri sendiri ya. Ke diri sendiri ya. Di renungan audio yang kita tiap hari dengar di WhatsApp group ya, dia bilang kita cenderung bersifat kanak-kanak ya, kita cenderung catat kesalahan orang lain, tapi lupa catat kesalahan diri kita sendiri ya. Ini perlu kita lakukan di kehidupan kita. Orang yang rohani dia akan selalu mengevaluasi diri ya. Jangan kita bilang, oh saya hanya jemaat, saya ngomong aja lah, tukang kritik, lalu mana tindakan saya untuk bantu gereja, mana tindakan saya untuk bantu hamba Tuhan saya. Kita juga harus pikir ya, oh mungkin saya bisa bantu hamba Tuhan saya mengajak anak sekolah minggu, saya bisa terjun ke pulau, bantu hamba Tuhan saya juga bisa bantu hal-hal bidang lain. Mungkin saya bisa bantu hamba Tuhan saya besuk, ajak orang lain ke gereja. Kita pikirkan untuk supaya kesatuan gereja ya, selalu memperjuangkan kesatuan gereja. Kalau untuk kepentingan diri kita singkirkan ya. Orang bersatu sehati sepikir hanya bisa dicapai ketika kita rendah hati, saling menghargai pelayanan orang lain Bapak Ibu ya. Di gereja tidak ada siapa yang hebat, siapa yang menang dan kalah, siapa yang benar dan salah ya. Dan iblis yang menang kalau kita begitu ya. Kalau kita bersifat demikian, siapa yang tertawa kita? Iblis. Iblis bilang saya berhasil. Wah, mereka jadi saling iri, saling memecah belah. Iblis yang senang tepuk tangan, gereja hancur ya. Jadi inilah kita harus hati-hati ya. Jangan tidak ada main politik di gereja ya. Rusia lawan Ukraina, tidak ada yang menang Bapak Ibu, yang ada kerugian besar, nyawa orang mati, banyak mati ya, hilang nyawanya. Perang menyebabkan ketidakdamaian, ekonomi runtuh, segalanya segi negatif semuanya menyusul setelah peperangan Bapak Ibu. Jadi begitu juga di gereja, perselisihan menimbulkan ketidakdamaian dalam gereja. Jadi kita berusaha supaya Tuhan menolong kita untuk tidak hidup dalam kedagingan, singkirkan hal-hal demikian supaya gereja bisa bertumbuh Bapak Ibu ya. Ya, Pendeta Polco mengatakan one action is better than 1,000 thoughts ya. Satu tindakan lebih bagus daripada 1000 pikiran Bapak Ibu ya. Jadi kadang kita satu tindakan aja lebih bagus dari ngomongan banyak sekali tetapi tidak ada actionnya ya. Satu kali tindakan kita action aja, bertindak, pergi membantu hamba Tuhan, kita maju ya, lebih bagus daripada kita kritik sana kritik sini tapi tidak ada hasilnya, tak pernah ada buahnya, tak pernah kerja. Itu yang parah Bapak Ibu ya. Jadi mari kita jadi orang Kristen Philadelphia yang bertindak, hamba Tuhan yang bertindak, pengurus penatua yang bertindak, yang bergerak ya, yang mau melakukan tindakan, bukan hanya ini ya bicara atau hanya pikir di sini aja ya. Mari kita berdoa. 1 Korintus 1 ayat 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, ayo kena pecik. Oke. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu,
tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati berpikir. Oke, semua ikut saya gerak. Erat, ayo. Semua tangannya erat bersatu. Erat bersatu, semua 1, 2, 3. Erat bersatu, sehati, sepikir, memuliakan Tuhan. Ya, jadi ini moto kita ya. Erat bersatu, artinya kita erat bersatu ya. Sehati, sepikir, memuliakan Tuhan. Jadi ini adalah firman Tuhan yang menasihati kita pada hari ini ya. Kita mau jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Jadi Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu refleksi ya. Pikir sebentar dan doa dengan lagu ini ya. I surrender all, saya menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan ya. Sambil buka musik ini, saya mau Bapak Ibu pikir bahwa di hidup kita mungkin kita belum menyalipkan daging kita ya, dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya. Mungkin ada hal yang kedagingan kita yang belum kita singkirkan di dalam hidup kita. Mungkin itu judi, mungkin itu pornografi, mungkin minuman keras, mungkin sesuatu yang masih mengikat diri kita ya. Mungkin itu gadget yang kita habisin berjam-jam, tetapi tidak ngomong dengan istri dan anak, sehingga menyebabkan luka di hati mereka. Mungkin itu berhala di hati kita, yang kita cinta sekali, tetapi kita tidak meletakkan Yesus lebih nomor 1 di hati kita ya. Mungkin itu iri hati, mungkin itu perselisihan, mungkin itu kesombongan dalam hidup kita. Jadi kita doa sama Tuhan ya. Yang masih kita jatuh secara kedagingan, kita minta Tuhan ampuni kita ya, supaya kita mau berubah. Menyingkirkan kedagingan sangat penting. Karena kalau tidak, iblis akan semakin menarik kita, semakin menjadi pengikut dia ya, semakin jauh dari Tuhan. Yang kedua, kita memohon Tuhan jadikan kita orang Kristen yang dewasa dalam Kristus, yang bisa bertumbuh tidak kekanak-kanakan, sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit marah sama sesama, sikit-sikit tidak suka orang lain ya, suka komplain orang lain, itu kita harus singkirkan supaya gereja bisa Tuhan berkati dan bertumbuh ya. Ini sifat yang harus dewasa. Kita sudah umur berapa ya? Kita tidak lagi kekanak-kanakan Bapak Ibu ya. Kita menghormati orang yang lebih tua dari kita, lebih senior dari kita. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus menjadi manusia rohani yang mematikan dosa dan hawa nafsu, memperjuangkan kesatuan di gereja. Jadi Bapak Ibu, sambil dengar musik ini, saya mau Bapak Ibu doa untuk saudara-saudari kita juga, untuk kita diri kita sendiri. Kita refleksi mana kedagingan kita yang belum kita singkirkan di dalam Tuhan ya. Saya kasih waktu 2 menit aja, Bapak Ibu tunduk kepala, Bapak Ibu merenungkan firman ini, Bapak Ibu doa supaya Tuhan singkirkan kelemahan kita. Di mana saja aspek hidup kita yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan, yang membuat kita memanjakan kedagingan kita, biarlah kita singkirkan pada hari ini dan minta ampun dan bertobat di hadapan Tuhan. Bapa yang di surga, kami ucap syukur kepadamu untuk firman-Mu. Tuhan, Engkaulah yang berbicara di hati kami. Engkaulah Allah yang mengasihi kami tanpa syarat, tidak pernah memandang hina kami Tuhan ketika kami datang dengan hancur, hati yang hancur dan patah hati. Tuhan, kami berdoa, Engkau pulihkan kami sebagai
orang Kristen yang mengikut Engkau. Tuhan, kadang kami masih hidup duniawi, kami masih memanjakan kedagingan kami Tuhan. Mungkin di dalam segi hidup kami Tuhan ada hal kedagingan yang kami masih belum lepaskan Tuhan. Ada berhala di hati kami yang membuat kami tidak mendudukkan Engkau di hati kami sebagai Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau bertakhta di hati kami, tidak membiarkan kami hidup secara duniawi yang akan mendukakan Engkau dan mendukakan Roh Kudus Tuhan, yang membuat hati Engkau sedih Tuhan. Engkau menolong semua orang Kristen yang kecanduan terhadap kedagingan. Lepaskan mereka Tuhan dari semua yang mengikat mereka Tuhan. Mungkin hari-hari kami begitu banyak jam kami habiskan hanya memanjakan diri kami, hanya hidup sia-sia Tuhan, dan kami tidak menggali firman-Mu, kami tidak berdoa, maupun kami tidak mendekatkan diri kepadamu. Kiranya hari ini Tuhan Engkau merombak hati kami, sehingga kami bisa menyingkirkan kedagingan di dalam hidup kami Tuhan. Sesuatu yang mengikat kami, yang susah kami lepas Tuhan, lepaskanlah itu Tuhan, sehingga kami bisa hidup di dalam kemenangan. Mungkin ada jemaat kami yang terlibat dalam kedagingan Tuhan, yang memilukan hati-Mu, Engkau lepaskan mereka Tuhan. Mereka yang masih kecanduan gadget dan judi Tuhan, maupun hal yang lain Tuhan, secara kedagingan hanya Engkau yang tahu Tuhan. Kiranya Engkau patahkan ikatan itu, lepaskan mereka dari belenggu ini Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi orang Kristen yang hidup secara rohani, menjadi manusia rohani yang memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa, kami juga mau menjadi manusia yang dewasa, manusia yang tidak bersifat kekanak-kanakan Tuhan, tetapi kami seharusnya sudah menjadi manusia dewasa, bukan bayi di dalam Kristus Tuhan. Tapi kami sudah dewasa, kami mau menjadi berkat di gereja kami mau memperjuangkan kesatuan di gereja kami, membantu di dalam pelayanan Tuhan, bukan sebagai manusia yang sentimental atau manusia yang menyimpan kepahitan. Singkirkan semuanya itu Tuhan, sehingga Tuhan di gereja kami Kau singkirkan Tuhan semua perselisihan, iri hati tidak ada di hati kami Tuhan. Kami berdoa dan serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan jadikan kami manusia rohani, manusia yang bisa menang mematikan hawa nafsu kami, manusia yang hidup dipimpin oleh Roh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya serahkan ke Pak Lekson.